Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan dalam kondisi bencana. Dan pada pertemuan kali ini kita juga bersama dengan Ibu Maria yang akan menjelaskan mengenai trauma healing pasca bencana. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu Rima, selamat pagi mahasiswa semuanya. Sedikit koreksi dari saya, setelah penjelasan Ibu Rima nanti, saya akan menyambung tentang trauma healing terhadap korban bencana alam. Di sini saya akan memfokuskan kepada kasus-kasus traumatik yang dialami oleh korban bencana alam. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Oke, semuanya silahkan disiapkan peralatan dan alat tulisnya. Sebelumnya tolong dilihat lagi tugas individu yang sudah saya periksa. Di sana saya juga meminta mahasiswa untuk membuat peran petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat di dalam situasi bencana. Karena seperti kita tahu ya Bu, sebagian besar penduduk Indonesia ini tinggalnya di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Mungkin yang paling baru sekali itu bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Ya, benar sekali Bu Rima. Mungkin tidak hanya di Cianjur ya, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa 1 tahun terakhir, bencana alam yang terjadi itu sangat beragam, tidak hanya gempa bumi tapi juga banjir, tanah longsor, kemudian juga gunung meletus. Karena memang Indonesia dan wilayah pada umumnya ini berada di daerah yang rawan dengan bencana alam. Disinilah saya tekankan pentingnya penanganan korban pasca terjadinya bencana. Betul Bu, seperti kita lihat sekarang di Cianjur ya teman-teman, bencana gempa yang terjadi di Cianjur itu sudah diikuti dengan beberapa kali gempa susulan dan mengakibatkan para korban gempa itu terpaksa mengungsi karena rumah mereka sudah roboh, dan berbagai masalah kesehatan itu dapat timbul karena adanya peristiwa seperti pengungsian dan robohnya pelayanan kesehatan pada kondisi bencana. Itu juga mengakibatkan tidak memadainya fasilitas dan pelayanan kesehatan. Jika kita lihat dari segi pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana alam, ada banyak faktor yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi terganggu. Terlebih-lebih itu di sektor kesehatan. Peran penting petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana ini sangat diperlukan. Seperti kita ketahui, bencana tidak hanya menimbulkan korban yang meninggal atau luka, tetapi rusaknya berbagai fasilitas kesehatan itu juga akan berdampak pada permasalahan kesehatan di masyarakat. Yang paling sering dihadapi itu adalah seperti masalah pada fasilitas air bersih, sanitasi lingkungan, dan yang terpenting sekali yaitu trauma kejiwaan. Betul sekali. Jadi bencana alam ini musibah yang sulit ditebak terjadinya. Dan dalam musibah ini tentunya terdapat ratusan atau bahkan ribuan warga yang terdampak. Bahkan kalau kita lihat di berita, itu korban meninggal dunia terus bertambah di peristiwa gempa bumi di Cianjur. Betul Bu, kalau kita kaji faktor-faktor yang mempengaruhi bencana alam, terdapat beberapa faktor seperti faktor alam ataupun faktor non-alam.
Faktor non-alam itu contohnya kelalaian manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya sering membuang sampah sembarangan dan kurangnya perawatan saluran air itu biasanya mengakibatkan banjir yang sangat parah setiap tahunnya. Bencana alam ini selain merusak lingkungan, merugikan harta benda, yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologisnya ya Bu. Ya benar, dari banyaknya lembaga atau organisasi yang peduli itu biasanya akan menyumbang kepada korban bencana alam. Itu yang disumbangkan biasanya hanya berupa bantuan fisik Bu, tetapi untuk aspek-aspek psikis yang dialami masyarakat itu biasanya bantuannya sangat minimal sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan perhatian dari berbagai organisasi dan pemerintah yang peduli pada aspek psikis atau cedera psikologi masyarakat pasca terjadinya bencana alam. Hal inilah yang disebut dengan trauma healing. Mungkin secara umum yang terlihat itu hanya berupa bantuan fisik, bantuan makanan, penampungan baju. Padahal para korban bencana alam sebetulnya sangat membutuhkan perhatian dan perawatan pada aspek psikisnya. Petugas kesehatan bersama dengan masyarakat berperan dalam penanggulangan bencana alam. Sebagai contoh, bencana gempa bumi di Cianjur. Mulai dari sesaat setelah gempa, hari pertama sampai hari ketiga, kemudian memasuki masa tanggap darurat, itu biasanya sejak hari ketiga sampai lamanya bisa sampai sebulan, serta nanti sampai masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa faktor turut mendukung kelancaran petugas kesehatan dalam melakukan tindakan gawat darurat pada saat gempa, termasuk partisipasi aktif masyarakat dan relawan dalam membantu penanganan korban. Masyarakat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan bencana alam yang selalu mengintai negara Indonesia, karena kalau kita lihat ya secara geologis ataupun hidrologisnya, Indonesia ini berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. Kalau saya tidak salah itu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, sama lempeng Pasifik di bagian timur. Ketiga lempengan tersebut itu bergerak dan saling bertumbukan. Hal ini yang dapat menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, ataupun patahan-patahan yang sering kita dengar itu menjadi penyebab timbulnya rangkaian gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal penting lainnya, Bu Rima, bencana ini menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk kita. Salah satunya kualitas kesehatan. Karena salah satu permasalahan yang dihadapi setelah terjadi bencana adalah pelayanan kesehatan terhadap korban. Bencana alam yang diikuti dengan pengungsian biasanya itu berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang diawali oleh masalah-masalah lain. Adanya pengungsian atau shelter yang ada itu biasanya seringnya tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung itu akan dapat menurunkan daya tahan tubuh masyarakat, dan bila tidak segera ditanggulangi juga akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala karena rusaknya fasilitas-fasilitas. Kemudian tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat-alat kesehatan, dan juga terbatasnya tenaga kesehatan saat itu. Namun dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat ini biasanya relatif berbeda-beda, tergantung dari jenis dan besaran bencana yang terjadi.
Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Dampak ini biasanya lebih parah oleh kelompok penduduk yang rentan. Sebagaimana kita ketahui, penduduk rentan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55, kelompok rentan terdiri dari 1. Bayi, balita, dan anak-anak. 2. Ibu yang sedang hamil atau menyusui. Kemudian yang ketiga, penyandang cacat. Dan yang keempat, para lansia. Pada kelompok balita, permasalahan kesehatan yang sering muncul seperti gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian pada ibu hamil, biasanya ibu hamil beresiko menderita status gizi kurang. Kemudian pada ibu yang baru melahirkan memiliki permasalahan dengan nutrisi. Kemudian juga biasanya pada orang-orang yang mengalami cedera dan orang yang sakit itu kesulitan untuk mendapatkan perawatan atau obat-obatan. Masalah lain yang timbul akibat bencana adalah meningkatnya potensi kejadian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Bahkan tidak jarang kejadian luar biasa atau KLB untuk beberapa penyakit menular tertentu itu dapat terjadi, seperti KLB diare dan disentri karena pengaruh lingkungan dan sanitasi yang memburuk, seperti karena bencana banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Dari data yang saya dapatkan, itu saya ambil contoh dari bencana gunung meletus Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. Dari peristiwa ini terdapat 10 besar penyakit yang dialami oleh para pengungsi Merapi. Di antaranya yang paling terbanyak itu adalah kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, kemudian kemudian mialgia, flu, hipertensi primer, kemudian iritasi atau keluhan penyakit pada mata, kemudian dermatitis atau karena kontak alergi, kemudian faringitis dan gastritis. Itu adalah beberapa penyakit yang dikeluhkan oleh pengungsi Merapi pada tahun 2010. Dari data ini dapat kita lihat bahwa infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merupakan keluhan yang paling banyak diderita oleh pengungsi. Kemudian permasalahan kesehatan lingkungan dan sanitasi juga adalah masalah yang sering dijumpai pada kondisi bencana alam. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa sanitasi adalah salah satu kebutuhan yang vital pada tahap awal setelah terjadinya bencana. Baiklah, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Bu Maria bagaimana penanganan dari aspek psikis atau trauma healing pada korban bencana alam. Silakan pada Bu Maria. Terima kasih. Penanganan aspek psikis atau trauma healing pada korban bencana alam itu adalah hal yang sangat penting karena banyak dari korban bencana alam yang mengalami trauma dan ketakutan yang berlebih, terutama ketika mereka melihat keadaan lingkungan, kondisi keluarga, ataupun keadaan mereka yang masih terancam pada saat pasca bencana. Pada teorinya, sebenarnya trauma healing ini banyak diterapkan pada anak-anak. Tindakan trauma healing dapat dilakukan dengan membangun kelompok yang mengajak anak-anak korban bencana alam untuk melakukan aktivitas kegiatan atau kegiatan-kegiatan pelatihan, belajar, dan juga kegiatan yang dapat mengembalikan rasa bahagia dan menghilangkan unsur-unsur yang mengakibatkan traumatik pada anak-anak. Secara umum ya, trauma berarti sesuatu yang menyebabkan luka atau kekagetan atau shock.
penyebab utama trauma biasanya adalah peristiwa yang sangat menekan dan menyebabkan bekas yang mendalam. Kemudian dapat terjadi secara tiba-tiba atau di luar kontrol atau kendali masyarakat. Dan seringnya itu dapat membahayakan kehidupan atau mengancam jiwa. Bagaimana cara kita memberikan trauma healing pada anak-anak ataupun warga yang tertimpa bencana? Itu ada banyak caranya. Untuk anak-anak itu biasanya paling gampang adalah memberikan hiburan. Misalnya anak-anak kita ajak bermain, melakukan aktivitas-aktivitas yang disukai oleh anak-anak, ataupun memberikan hadiah-hadiah berupa mainan. Itu yang biasa kita lakukan untuk menghilangkan trauma pada anak-anak akibat bencana. Jadi kalau disimpulkan, trauma healing itu adalah serangkaian proses yang kita lakukan, proses penyembuhan pasca trauma yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan kehidupannya tanpa ada ketakutan atau bayang-bayang suatu kejadian itu akan terjadi lagi. Nah, hal inilah yang disebut dengan trauma healing. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi ya Bu. Tapi saya rasa untuk pertemuan kali ini saya hanya memberikan sampai konsep atau definisi trauma healing dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis trauma healing. Oke, baik. Kalau begitu untuk semua mahasiswa tolong dipelajari materi yang saya share di Siato. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana penanganan dan pencegahan penyakit menular pasca bencana. Dan dari Bu Maria akan dilanjutkan dengan jenis-jenis dari trauma healing jenis-jenis trauma healing, yaitu trauma yang ada 2 fokus ya Bu ya, kalau tidak salah, pada kejadian dan yang tidak berfokus pada kejadian. Detailnya nanti akan kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.